bocor alusnya adalah katanya Menteri Keuangan pun tak tahu mengenai ini sehingga dia dipaksa seperti itu, perlu dikonfirmasi lebih lanjut seperti itu. 2019 Pak Jokowi menikmati keuntungan elektoral di situ. Ada pemilu. Ya, ada pemilu dan dia menang mayoritas di situ dan bahkan berjanji untuk membuat sertifikat di situ. Walaupun oleh menteri yang sekarang dikatakan itu wilayah itu nggak punya sertifikat. Sudah dijanjikan, tapi janji itu tak pernah dipenuhi. Tagihlah itu pada orang yang menjanjikan. Kan mestinya gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan isu yang cukup atau sedang banyak dibincangkan, yaitu terkait dengan masalah di Rempang. Tapi beberapa narasumber yang kita minta untuk hadir sepertinya sedang berhalangan. Saya nggak tahu kenapa sebabnya. Tapi walaupun belum ada narasumber, kita tanya kepada orang yang habis berbincang dengan beberapa narasumber, yaitu Pak BW. Apa kabar Pak BW? Baik Mas. Pak BW, saya melihat itu beberapa waktu lalu Pak BW kan juga sempat berbincang soal isu Rempang, Pak. Yes, betul. Di antaranya dengan dua orang ibu-ibu, dan saya prihatin sekali ya. Sebegitu sedih melihat keadaan itu. Tapi Pak BW tentu banyak cerita-cerita lain ya. Mungkin ada cerita-cerita yang bisa dibagi nih Pak. Apa sih yang sebenarnya terjadi di Rempang ini? Iya. Detailnya sih nanti sebagian informasi itu udah ada di itu ya Mas ya, di channel Bambang Wijoyanto itu. Terutama yang dua orang ibu-ibu perempuan, ibu-ibu yang datang ke situ. Itu dia menceritakan bagaimana proses yang terjadi tanggal 15 Agustus, tanggal 6 September, 7 September, dan 11 September. Ada kekerasan, ada kebohongan, dan ada teror yang disebarkan. Nah, yang saya mau cerita itu sebenarnya gini, Mas. Kalau saya perhatikan, cara pemerintah berkomunikasi itu, saya mendapatkan pola sebenarnya, Mas. Pola pertama, dia mengatakan dia selalu pemerintah, Pak Mahfud, Bahlil, dan lain-lainnya, kebanyakan tuh memotretnya dimulai dari tahun 2000-an, Mas. 2001. Dia tidak pernah memotret jauh ke belakang sebelum itu. Sebelum itu. Jadi ada apa sebenarnya dengan potret yang seperti itu? Dan dia tidak pernah juga menguliti di antara tahun 2001, 2003, 2004, 2007, 2008 sampai selanjutnya itu. 2007, 2008 tuh ada kasus korupsi. Persis kasus yang ini juga gitu. Terus kasus itu menguap. Jadi itu boleh ceritakan kasus korupsi apa itu? Jadi dugaannya pada saat itu, Mas, ketika terjadi MOU dan penandatanganan itu, kemudian diduga dalam proses itu ada korupsinya. Apa benar atau tidak? Tapi di media itu tercover dan itu mereka tidak pernah membahas itu. Jadi apakah pelepasan atau MOU yang dijadikan dasar pelepasan itu kemudian kasus korupsinya itu terbukti atau tidak. Jadi persoalan pertama itu yang saya mengcapture-nya itu. Terus yang kedua, selalu dikatakan bahwa masyarakat sudah setuju. Yang demo itu bukan masyarakat Rempang. Jadi selalu ada disinformasi yang mengatakan bahwa ini yang mempersoalkan ini bukan orang Rempang. Padahal kalau kita tarik di poin pertama tadi, bahwa di Rempang sudah ada masyarakat yang ada di situ sejak 1834, Mas. 1834 sebelum merdeka. Jauh sebelum Indonesia ini ada, bukan jauh sebelum. Jauh sebelum pergerakan ini. 1834. Mereka sudah ada. Jadi potret yang kedua selalu ditebar satu informasi yang disinformasi itu. Bahwa ini kurang sosialisasi. Terus udah gitu dia bilang lagi bahwa ini yang demo itu orang dari luar. 80% sudah tujuh. Dan itu semuanya bohong gitu loh. Kalau saya konfirmasi dengan berita-berita yang lainnya itu semuanya itu bohong. Dan itu yang dan di sini juga poin ini kemudian
arogansi kekuasaan tuh muncul, Mas. Iya. Saya akan piting, itu kalimat-kalimat gitu ya. Ini piting memiting, Panglima urusannya piting memiting. Dan itu banyak dapat protes. Bukan kepiting, bukan. Jadi ini pernyataan, saya nggak tahu tuh Panglima slip of tongue atau tidak, tapi pernyataan itu dianggap arogan. Dan itu banyak kemudian ditentang dan ditantang. Iya. Jadi poin yang kedua seperti itu terus yang ketiga, ada hal strategis lain yang tidak di-capture. Mengapa kawasan itu menjadi kawasan yang dikualifikasi sebagai program strategis nasional? Iya. Itu tidak muncul gitu. Iya. Nah, ini menurut saya itu menarik karena di situ ada rangkaiannya, Mas. Pertama gini misalnya. Program strategis nasional itu kan bukan sesuatu yang secara tiba-tiba bisa dipaksakan. Betul. Biasanya mereka melalui studi dulu karena anggarannya harus disiapkan. Iya. Bocor alusnya adalah katanya Menteri Keuangan pun tak tahu mengenai ini sehingga dia dipaksa seperti itu, perlu dikonfirmasi lebih lanjut seperti itu. Tapi misalnya 14 April tiba-tiba ada daftar program strategis nasional yang dipaksakan melalui Menko Perekonomian. Dipaksakan itu. Dan muncullah kemudian Permenko nomor 7 tahun 2023 yang mengganti Permenko nomor 7 tahun 2021. Ya. Terus kemudian dari situ setelah 14 April itu tiba-tiba ada MOU, Mas. Di Cina sana. Menteri Investasi MOU disaksikan oleh Presiden pada saat itu. Dan saya dengar isu mengenai undang-undang kesehatan juga salah satunya itu juga didiskusikan di sana pasca kan akan ada hilirisasi juga nih. Jadi semuanya ini ngomongin hilirisasi. Dan juga kemudian tidak dijelaskan. Ini sebenarnya proyek apa ini? Karena seolah-olah itu akan ada proyek investasi yang berkaitan dengan hilirisasi yang itu berkaitan dengan industri kaca dan kemudian solar panel. Tapi industri wisatanya, perumahan mewahnya, kemungkinan yang mendapatkan keuntungan itu adalah orang-orang di Singapura sana itu tidak pernah dijelaskan. Jadi pemerintah tak pernah dan tak pernah mau menjelaskan sebenarnya apa sesungguhnya proyek itu sehingga kita harus melakukan kebodohan tak bertepi terus-menerus. Sebetulnya kalau bicara terkait dengan tadi Pak keanehan ada banyak hal ya yang dibincangkan. Saya sering dengar. Saya pikir saya sering tanya sama Pak BW aja. Mungkin Pak BW juga dengar. Contohnya yang terkait dengan nikel. Nikel kan ada itu katanya nilainya sekian. Ternyata di Cina sana sebetulnya nilainya sampai 80-an sekian. Tapi kemudian dijual cuma harga 30-an sekian. Ada harga yang sebetulnya nggak masuk akal. Kalau kemudian dianggap seperti itu, sepertinya ada pihak-pihak tertentu yang ingin diuntungkan gitu. Sebodoh itu gitu? Nggak mungkin juga ya. Saya kok khawatir itu ada kepentingan di balik itu. Belum lagi beberapa hal lain lagi, bukan cuma nikel ternyata. Gimana? Ini ada duit gede nih, Mas. Iya. Cuman ini ya biasa, seperti biasa. Tapi kita mencoba meneropong ini dari berbagai kemungkinan, Mas. Pertama, ini kan ada biasanya ini kan jangan lupakan ini tahun politik. Saya mau ngomong gitu. Oke. Jadi tahun politik butuh biaya besar gitu. Itulah di situ ada butuh biaya untuk macam-macam itu. Dan biasanya ada 3 hal terjadi itu, Mas. Kalau tadi Mas Novel kaitkan itu dengan misalnya dengan nikel. Asli ada nikel, ada sawit, ada import pasir pantai gitu kan. Itu semuanya rangkaian-rangkaian kayak gitu. Nah, yang pertama itu adalah mereka sedang mengambil rente, Mas. Dari seluruh proses ini. Ada moratorium, kok masih juga 5,3 juta ton. Dikasih harga yang rendah juga. Hilirisasinya tidak maksimal pendapatannya untuk negara. Di sini ada rente besar nih. Apakah memang sengaja itu dikasih keluar atau ada pembagian atas rente itu? Nggak pernah di ini. KPK begitu muncul, setelah itu muncul dari pemberitaan KPK sendiri, diam, Mas, hilang, sunyi, senyap. Kalau seandainya dipikir secara positive thinking gitu Pak ya, bisa saja kemudian mungkin pemerintah nggak terlalu ngeh bahwa ternyata bisa dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi gitu. Bisa seperti itu. Tapi itu bukan positive thinking juga. Masa menganggap naif banget gitu, Bang. Kita menganggap saya mau ngomong kata-kata bodoh nggak enak gitu loh, Mas. Cuma masa sih sebegitu bodoh dan naif gitu misalnya. Kalau kita nggak pakai kata-kata itu, cuman kayaknya kok dungu kali ini misalnya kayak gitu. Terus yang kedua bisa juga, Mas.
Kalau tadi kan ngambil rente, Mas, ya dari keuntungan-keuntungan yang dulu dia telah investasi, sekarang dia ingin mengambil keuntungan dari investasi politik maksud saya. Itu bisa terjadi kayak gitu. Tapi bisa juga ini dalam rangka ijon, Mas. Nah, itu gawat itu. Nah, ijon itu ke proyek itu dilakukan, dengan proyek itu dilakukan, kemudian akan ada dana masuk, ya kan, untuk apa namanya, komitmen fee dalam konteks itu sebenarnya ada komitmen fee yang untuk operasional, ada komitmen fee sebenarnya untuk bagian dari orang mendapatkan hasil dari situ. Bisa jadi pengijonan kayak gitu itu terjadi. Itu yang saya mengerikan sebenarnya itu proses itu. Mengerikan sekali dan sangat mengkhawatirkan. Dan mengerikan sekali dan seperti itu. Terus yang ketiga yang juga yang menarik, Mas. Ini sebenarnya bagian dari persiapan orang-orang yang ingin habis purna tugasnya, Mas. Dan mereka harus punya pegangan. Dan pegangan itu salah satunya di investasi. Dengan begitu dia tidak begitu pusing tahun depan karena dia akan mendapatkan bagian dari keuntungan dari situ. Bisa jadi kayak gitu, Mas. Jadi tiga kemungkinan soal itu, dan ini yang disebut dengan apa namanya, korupsi dari negara ya, sikap dan perilaku koruptif dari negara ya seperti itu. Ya, masalah Rempang ini sebetulnya pemirsa banyak hal yang perlu dibahas dengan lebih mendalam. Cuma kita satu persatu, biar apa namanya menarik. Saya nggak sebutkan dulu deh ceritanya apa yang mau dibahas. Tapi tadi mengingat yang Pak BW katakan soal saya jadi penasaran nih, Mas, kayak penonton. Satu-satu Pak, nanti masih banyak soalnya. 1834 tadi Pak BW bilang ya. Itu masyarakat sudah ada orang sudah mulai tinggal di sana, ada perkampungan tua di sana. Betul. Tapi kan seingat saya dari pemerintah mengatakan 1980 Pulau Rempang masuk kawasan hutan lindung. Ya. Terus bagaimana itu? Betul. Gimana, Mbak Be? Masa ada perkampungan tua, terus tiba-tiba tahun 80 dibikin hutan lindung? Nah, terus seperti apa? Ini yang juga menarik sebenarnya nih, Mas Novel, jeli ini. Ada berbagai kebijakan yang berubah-ubah. Yang sebenarnya membuat kita kemudian berpikir, ini orang ini mengubah-ubah kebijakan ini paham, salah paham atau paham yang salah. Kalau Pak BW katakan berubah-ubah, Pak Mahfud MD mengatakan itu salah kebijakannya. Jadi kebijakan menggunakan itu disebutkan salah. Makanya sekarang diperbaiki dengan adanya perubahan. Ada berubah-ubah atau salah ini yang betul yang mana? Sekarang mari kita cek, Mas. Ketika dia mengatakan wilayah ini harusnya menjadi wilayah hutan lindung, tapi ada masyarakat di sini. 2019 Pak Jokowi menikmati keuntungan elektoral di situ. Ada pemilu. Ya, ada pemilu dan dia menang mayoritas di situ. Dan bahkan berjanji untuk membuat sertifikat di situ. Walaupun oleh menteri yang sekarang dikatakan itu wilayah itu nggak punya sertifikat, sudah dijanjikan, tapi janji itu tak pernah dipenuhi. Tagihlah itu pada orang yang menjanjikan, kan mestinya gitu kan? Dan ini menurut saya agak lucu juga. Dipersoalkan tidak punya sertifikat. Emang kalau orang tidak punya sertifikat terus bisa diambil alih begitu saja? Betul, karena hak dari penggarap juga itu ada loh. Apalagi itu turun-temurun. Jadi kan ada masalah, Mas. Mungkin bukan dia masyarakat yang salah, tapi pemerintah yang tidak care, yang tak memberikan sertifikat itu pada orang-orang yang sudah turun-menurun ada di situ. Dan itu negara sebenarnya tidak care, malah kemudian disalahkan masyarakat. Ini yang bodoh yang mana sebenarnya? Saya sepakat dengan Pak BW yang katakan tadi bahwa kebijakan pemerintah berubah-ubah. Kenapa saya bisa bilang begitu? 1980 disebut sebagai hutan lindung, tapi pemerintah juga membangun atau melayani dengan melakukan kegiatan sosial di situ. Contohnya dibangun jalan, dibangun tempat pendidikan, sekolah, puskesmas, kantor camat, kantor lurah pastinya juga dibuat di situ kan. Dan kantor kepolisian juga, kantor polsek, mungkin Koramil juga ada barangkali. Hal begini kan menggambarkan, loh, bukannya sudah tahu bahwa itu hutan lindung, kenapa digunakan? Terus kabarnya beberapa masyarakat yang sekarang ada melakukan kegiatan di sana itu dijerat atau diperiksa dengan masalah masuk atau mengelola wilayah hutan lindung gitu. Jadi kan ini terjadi kekacauan berpikir. Di satu sisi pemerintah mengakui itu sebagai kawasan sosial dan ada kegiatan aktivitas yang difasilitasi oleh pemerintah, ada pemilu di situ dan lain-lain. Tapi di sisi lain kadang-kala menyebut sebagai hutan lindung. Dan di wilayah itu juga kan sebenarnya ada yang dulu tuh ada tempat pengungsian juga, Mas, ada Pulau Galang dekat-dekat situ juga. Pulau di bawah situ ya, Pak. Rempang, Galang itu juga wilayah-wilayah di sekitar situ. Maksud saya kalau pemerintah hari ini bicara
dia tidak pernah membuka bagaimana sejarah itu dan bagaimana sesungguhnya yang terjadi pergantian kebijakan itu kemudian itu tidak fair kan? Maksud saya gini Mas, setiap pergantian kebijakan itu kan punya implikasi di masyarakat. Iya. Dan harusnya kan dihitung itu dampak terhadap implikasi kebijakan itu. Betul. Nah, kita tidak pernah membuat analisis mengenai dampak dari kebijakan itu. Dan sekarang pun sebenarnya ketika dipaksakan tadi yang tadi saya bilang tuh daftar program strategis nasional itu kan kemudian seolah-olah ini ada kepentingan yang bekerja yang menggunakan instrumen-instrumen undang-undang cipta kerja dipakai di situ. Terus kemudian otoritas-otoritas tertentu untuk memaksakan itu dijadikan daerah strategis nasional. Supaya kemudian pemerintah bisa secara leluasa melakukan apapun untuk kebijakan dan kepentingannya sendiri. Tanpa mengabaikan apa yang ada di sana. Bicara soal program strategis nasional, tentunya biasanya itu kan prosesnya lama itu Pak. Terus biasanya ada pendampingan dari anggaran APBN gitu ya. Jadi ini investasi atau kegiatan apa gitu? Itu jadi menarik. Kalau kemarin Mas, waktu kita membahas dengan kan kita udah ini channel di bawah kita ini kan ada 2 Mas yang sudah membahas itu. Betul. Bagian yang pertama ibu-ibu yang ya 2 orang ibu-ibu hebat yang luar biasa itu. Dia menceritakan bagaimana proses kekerasan dan kebohongan. Nah sebelumnya itu sudah ada juga Mas. Itu Walhi, teman Walhi. Betul. Teman Walhi itu melihat soalnya kebijakan, sebagian kebijakan itu dibongkar di situ. Dan kemudian ada Mas Antoni juga kan membahas itu. Nah, Mas Antoni udah mengatakan ini sebenarnya ada kepentingan yang disebut dengan peta regional yang sedang bekerja. Jadi ada geopolitik regional yang bekerja. Nah, sekarang kita masuk ke dalam nih di kebijakan-kebijakan ini. Mas, di kebijakan-kebijakan ini yang paling menarik itu adalah selalu saja isu tanah, isu pembangunan itu menjadi masalah. Selalu saja. Makanya kemudian kebijakan agrarian reforms itu tak pernah berhasil. Dan beruntung sekali Mas. Bulan ini 24 September adalah Hari Agraria Nasional. Iya Mas. Jadi menurut saya ini rempang itu harus menjadi bagian penting untuk refleksi kita. Karena ada begitu banyak kasus-kasus yang berkaitan. Mas Novel masih ingat kasus Wadas? Masih ingat kasus Kendeng? Ini adalah rangkaian. Rawapening juga. Rawapening. Itu Rawapening kan Mas Novel ke sana tuh. Mesti kita lihat lagi tuh Rawapening tuh. Itu luar biasa sekali. Jadi ini rangkaian kasus-kasus yang tak pernah berhenti dan tak pernah bisa diambil kebijakannya. Sehingga bisa diselesaikan one for all. Dan lagi-lagi sebenarnya kejahatan ini berlangsung dan kian memuncak. Apalagi di ujung pemerintahan Presiden Jokowi. Kenapa perampokan dan perompakan ini makin membesar? Pemirsa, membahas tentang masalah rempang, jangan lupa juga mengikuti 2 pembahasan di channelnya Pak Bambang Wijoyanto. Itu yang menarik ini. Ini ada terkait dengan warga yang ibu-ibu tadi, yang kedua warga Rempang yang datang tadi, yang ibu-ibu tadi Pak Bibi ya. Ada satu lagi yang Walhi. Satu lagi yang soal dengan Walhi tadi ya. Ini menarik. Ternyata, ini biar nanti nyambung ya pembahasannya. Pak Bibi, saya mau nanya dari perspektif Pak Bibi tadi yang bicara terkait dengan masalah pertanahan tadi ya. Pak Bibi kan ahli hukum nih. Saya mau nanya hal begini Pak Bibi. Seringkali pejabat mengatakan bahwa itu adalah tanahnya otorita. Mungkin negara tentunya memberikan mandat dengan perundang-undangan. Tapi ketika di situ sudah ada orang yang mempunyai kepemilikan, mungkin kepemilikannya belum didaftarkan kepada negara. Tapi bicara kepemilikan, sebetulnya siapa sih yang punya kepemilikan? Apakah dengan adanya surat otoritas tadi untuk mengelola, atau orang yang sudah menduduki di situ? Terus kalau bicara siapa yang sebetulnya punya kepemilikan, itu perspektif Pak Bibi, cara perspektif hukumnya seperti apa? Ini mesti dilihat dari konsep mengenai sumber daya alam, bisa dilihat juga dari konsep mengenai Indonesia dalam konteks negara hukum gitu, Mas. Pasal 1, pasal 33, Undang-Undang Agraria, dan kemudian juga dilihat dalam konteks pembangunan. Kalau pasal 1, saya memberi tafsir, Mas. Indonesia negara kesatuan berbentuk republik. Namanya udah republik, Mas. Res publico. Bukan res privato loh, Mas. Betul. Jadi kalau kita pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 45 itu mengatakan kayak gitu sebenarnya. Terus yang kedua, kedaulatan di tangan rakyat, Mas. Betul. Artinya itu apa? Rakyat yang harus punya daulat gitu. Nah, kalau
Terus baru ngomongnya ketiganya negara hukum. Yeah. Nah, dalam tafsir itu hukum harus berpijak dan berpucuk pada daulat rakyat yang mementingkan kepentingan res publico. Yeah. Nah, sekarang kita periksa di Rempang. Rempang adalah fakta yang paling faktual dan aktual melanggar konsep dan ide ya, dan pelaksanaan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Itu baru di pasal 1-nya konsep negara itu. Nah, kalau kita kaitkan itu kepada sumber daya alam, ya kan, tanah, air dan kekayaan alam harus sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Nah, sekarang pertanyaannya, ada masyarakat di situ dan ada proses industri. Ini yang tidak pernah masuk. Saya melihat ini dalam konsepnya ternyata Rempang itu akan dijadikan the new engine Indonesian economic growth. The new engine. Dan di situ katanya green and sustainable. Padahal kita tahu yang akan dieksploitasi di situ adalah pasir silika. Jadi artinya apa? Sumber daya alam kita yang mau disedot, Mas. Makanya dibikin pabrik kaca ini ya. Dan itu artinya yang akan digerus itu semua sumber daya alam. Terus lagi-lagi pertanyaannya dengan pendekatan yang sangat developmentalis, siapa yang diuntungkan di situ? Nah, kalau itu untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat, apakah tidak bisa proses pembangunan yang memanusiakan orang-orang yang sedari awal ada di situ? Iya, betul. Kemarin ibu-ibu itu jelas loh, Mas. Dia mengatakan, Pak, kita dijanjikan, Pak. Sementara orang yang sama yang mau dikasih tanah 500 meter, mau dikasih uang tunggu, mau dikasih perumahan di sini, cuman dia bilang, Pak, yang menjanjikan itu adalah orang-orang yang tidak pernah kita percaya. Ibu itu menyatakan, dia mengatakan, Pak Rudi itu, Pak, berapa kali dia bohongin masyarakat di sana. Itu menurut pernyataan ibu-ibu. Terus pemerintahnya juga kebijakannya kita nggak bisa percaya, Pak. Jadi bayangkan seperti itu. Jadi dalam konteks pasal 33 pertanyaan dasarnya itu adalah, apakah sumber daya alam di mana orang turun-menurun ada di situ itu betul-betul untuk sepenuh-penuhnya dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat. Itu pertanyaannya ada di situ tuh. Nah, kalau kemudian pakai konsep undang-undang agraria, Mas, orang yang sudah ada dan mendiami satu wilayah secara turun-menurun, apalagi ini 7 generasi, dia mempunyai hak loh. Betul, untuk ada di situ. Seandainya kebijakan pembangunan masuk di situ, maka 3 hal harus dilakukan. Apakah ada kebijakan pembangunan yang bisa mengakomodasi kepentingan, bukan langsung menggusur? Gitu. Masa kita dengan kecerdasannya di abad 21 ini tidak mampu membuat satu kebijakan yang bisa mengintegrasikan itu, tanpa mencampakkan masyarakat yang dulu sudah hadir, sementara sudah Indonesia belum pernah hadir. Jadi sebenarnya, dan mereka juga mempunyai hak di situ, Mas. Nah, hak atas wilayah yang sudah didiaminya terus-menerus kan tidak bisa semena-mena. Terus makanya kemudian coba tadi ucapan pertama saya tuh, capture saya, perbincangan mengenai Rempang itu dibatasi di 2001. Nah, ini baru yang keempat itu. Kalau kemudian otorita mendapatkan hak dari, apakah kemudian itu berarti menegasikan semua asal usul hak yang sebenarnya sudah melekat dari awal di situ? Itu kan pertanyaan dasarnya di situ. Jadi dilihat dari itu sebenarnya pemerintah telah melakukan kesalahan, kesalahan yang fatal dan sangat luar biasa. Terus selain itu, Pak, saya juga menyimak, saya dikirimkan beberapa informasi ya dari rekan-rekan yang di sana tentang tarif contohnya. Oh iya, betul, Mas Novel. Bicara soal tarif itu, Pak, saya tadi coba melihat di Google ya, kan ada kalkulator UWL tuh. Itu biasanya digunakan untuk orang yang mau mengambil atau menggunakan atau melakukan pengelolaan wilayah di area Barelang ya. Itu wilayahnya ada pilihan-pilihannya di situ untuk kegiatan apa. Dan tarifnya kalau nggak salah itu 68.500 per meter persegi. Itu tarif umum. Tapi ternyata untuk perusahaan MEG ini, dia mendapatkan tarif dengan peraturan yang dibuat kalau nggak salah tahun ini ya, tahun 2023, saya lupa nomornya. Itu kemudian tarif kepada yang bersangkutan cuma Rp21.068. Atau kalau masuk di wilayah istilahnya komersil gitu ya, itu tarifnya 23.400. Kok jauh sekali ya?
diskonnya banyak sekali. Saya nggak ngerti itu seperti apa. Apakah itu kemudian bisa dianggap suatu hal yang tidak diskriminatif karena ini jumlahnya besar. Padahal setahu saya dalam komponen untuk melakukan penghitungan itu diperhitungkan juga garis pantai. Betul. Garis pantai itu kan sesuatu hal yang punya nilai tentunya. Dan itu di tarif yang baru ini tidak ada itu garis pantai. Jadi hal-hal itu menjadi menarik karena orang kemudian mencoba menghitung nih. Kalau dengan penghitungan yang peraturan baru ini yang nilainya jauh di bawah, kewajiban investor itu hanya 1, sekian triliun. Tapi kalau menggunakan tarif yang semestinya dalam kalkulator UL itu kewajibannya menjadi 5, sekian. Jadi ada diskonnya 4 triliun gitu. Ini gimana Pak dengan Pak BW soal itu? Boleh nggak karena jumlahnya besar, kasarnya kalau beli itu beli borongan gitu. Iya, ada 3 isu. Isu yang pertama adalah isu soal yang paling dasar dan sangat prinsipal. Isu keadilan. Ya. Ketika orang mau masuk dan mendapatkan begitu banyak diskon, sementara ada orang lain yang tinggal dan menetap di situ, tidak diberikan diskon apapun, bahkan diusir, dikuliti, dihabisi dengan kekerasan macam-macam. Kita kemudian bertanya sebenarnya, keadilan macam apa yang sedang dipertunjukkan oleh kekuasaan pada saat ini? Karena gap ketidakadilannya itu luar biasa sekali. Yang satu mendapatkan diskon besar-besaran, yang satu lagi mendapatkan kekerasan untuk dihabisi, dieksploitasi supaya dia pergi dari negerinya. Ini kan satu bentuk kesenjangan yang luar biasa sekali. Itu bagian pertama yang menarik di situ. Terus kedua, pemberian diskon ini dengan yang luar biasa itu, kan kemudian ada pertanyaan. Ini kan tidak menjamin bahwa dia nanti bisa memasukkan dana. Apa jaminannya, Mas? Sama kayak orang diberi konsesi HPH, katanya mau nanam kelapa sawit. Dari penebangan kayunya, jadi ini udah dapat untung berapa banyak. Betul. Jadi lagi-lagi sebenarnya pertanyaannya, dan ini bisa masuk ke poin pertama saya, siapa yang mendapatkan keuntungan? Dan dalam posisi seperti itu, kemudian ada pertanyaan, apakah ada kickback? Ini jadi isu korupsi di situ. Karena kalau dikasih diskon gede-gedean, terus kemudian kan orang bertanya, ini lokasi serius nih. Ada analisisnya nggak, gitu kan Pak ya? Ada alasan yang memadai nggak? Selain juga ada compliance-nya harus dilihat, resikonya harus dilihat juga. Tapi kemudian apakah ini tidak hengki-pengki? Karena semuanya kan serba cepat-cepat nih, tidak transparan. Nah, ketidaktransparan dan keburu-buruan ini kemudian menyebabkan kita berpikir, kenapa mesti buru-buru? Kalau pakai yang buru-buru itu ada masalah. Kalau pakai analisis religiusitas yang Mas Novel suka baca itu, yang mana ya? Itu Mas Novel kan selalu bilang tuh sama saya, pekerjaan yang terburu-buru itu adalah pekerjaan setan. Gitu. Waduh, gawat itu. Ngeri gitu. Dan satu lagi loh Pak, kalau melihat dari Rempang ini kan sebetulnya kan negara sudah punya banyak aset di sana. Ada jalan, ada jembatan, ada jaringan listrik, tentunya ada gardu, ada tiang, ada kabel, macam-macam ya. Terus dengan adanya ini diberikan kepada investor, itu diperhitungkan kira-kira itu ya? Kok saya khawatir kayaknya enggak, Pak? Enggak, saya pikir enggak, Mas. Ada juga Mas yang tadi yang kan baru belum 2 bangunan Pak ya? Pasti itu sulit sekali biasanya dimasukkan dalam perhitungan. Tapi ada yang ketiga Mas, yang tadi saya baru 1 ya, 1, 2, nah yang ketiga. Yang ketiga ini yang menarik nih Mas. Orang yang hidup 7 turunan di situ, dia sudah punya semacam mekanisme sosial, struktur sosial, kehidupan sosial yang bekerja di situ. Artinya dia sudah menyatu dengan alam. Di sanalah dia menggantungkan kehidupannya. Sekarang dia direlokasi, dikasih uang. Tapi sistem sosial dan ekosistem sosialnya tidak dibangun. Betul. Dipikirkan nggak? Jadi kita kayak nggak punya keadapan gitu ya. Seolah-olah orang tuh ini kalau saya lihat pernyataan Mas. Kebayang Pak itu Pak. Jadi kan bilang ini, dikasih 500 meter, dikasih uang 1,2 juta, itu kayak sombong bekas tuh kalau kan kasih. Dia akan mengatakan dulu di sana nggak dapat apa-apa, gua kasih nih. Itu pernyataan yang mengandung keangkuhan seperti itu dan dikemukakan berkali-kali di berbagai tempat. Menurut saya itu nggak pantas dilakukan oleh seorang pejabat negara itu. Itu berkali-kali loh Mas. Dia nggak paham
masyarakat itu punya ekosistem sosial. Betul. Ketika itu diubah, direlokasi, dia harus membangun lagi sistem. Berapa biaya yang harus dikembangkan? Pemerintah terlibat nggak di situ? Jadi seolah-olah dengan 500 meter itu dia udah lepas tanggung jawabnya. Nenek moyang. Gimana tuh cara berpikir kayak gitu? Pak BW, terkait dengan Rempang ini kita juga lihat ya di media sosial maupun media-media yang ada, masyarakat banyak menunjukkan perhatian dan empati. Terlepas dari ini tahun politik, tapi saya kira masyarakat yang nggak punya pretensi politik pun banyak membicarakan itu. Betul. Gimana pandangan Pak BW soal itu? Sebenarnya ini bisa dilihat. Kalau saya setuju sama Mas Novel, kalau dilacak Twitter, media sosial, media mainstream juga, itu sebenarnya di tengah tahun politik yang harusnya orang lebih senang ini, tapi isu-isu kemanusiaan kayak gini tetap menjadi menarik. Tapi sebenarnya ada yang kedua, Mas, yang perlu diapresiasi. Itu gerakan masyarakat yang secara otonom dan organik menyuarakan keberpihakannya kepada Rempang. Itu rata, Mas. Iya, luar biasa. Kalau saya baca YouTube yang saya itu tuh lebih hampir 1.800 sekian itu, dan itu saya lihat itu dari mana-mana orangnya, dan keprihatinannya luar biasa. Jadi kira-kira 95-98% itu menyatakan keprihatinannya. Dan itu wujud dari kecintaan kepada saudara sebangsa, Pak. Dan itu kekuatan nasionalisme yang luar biasa. Dan menurut saya keprihatinan yang diperlihatkan dengan secara otonom dan organik ini sesuatu banget. Ini modal sosial. Makanya kemudian yang bagian ketiga, pemerintah harus berhitung betul, Mas. Dia boleh saja pergi ke masyarakat, terus membohongi terus masyarakat, tapi pasti akan ada pukulan balik yang potensial akan diciptakan masyarakat. Jadi lebih baik sebenarnya menguji ulang seluruh kebijakan-kebijakan ini, membuat risk manajemennya untuk melihat resiko apa, dan harus compliance betul, dan memanusiakan manusia. Itu jauh lebih penting karena kita membangun keadaban dan peradaban. Dan apa yang sampaikan Pak BW tadi kebayang oleh saya lah. Pemirsa, saya kira sampai di situ kita berbicara lebih jauh lagi, masalahnya sangat banyak ini. Kita bicara beri waktu yang lain biar bisa bicara dengan lebih efektif. Tapi tadi poin yang disampaikan Pak BW di poin terakhir tadi terbayang sekali oleh saya. Bagaimana orang berpindah, orang itu hidup tentunya butuh lingkungan sosial ya, butuh ekosistem untuk dia bisa bekerja dan banyak hal lain lagi. Semoga hal-hal tadi yang kita bincangkan itu menjadi masukan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dan kebijakan. Dan tentu kita tidak ingin terjadi hal-hal serupa yang membuat kerugian dan hal-hal yang membuat kita semua bersedih melihat kejadian-kejadian seperti itu. Terima kasih Pak BW. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.